Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, kembali lagi bersama kami dalam podcast Zona Literasi. Perkenalkan, saya Muhammad Fatihul Firdaus sebagai host. Dan saya Muhammad Andika Sarul Barak sebagai co-host. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Fariza Anizarini. Beliau adalah guru mata pelajaran kimia dan beberapa mata pelajaran lainnya. Bersama beliau kita akan mempelajari tentang guru Gen Z menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Nah, bagaimana kabar hari ini Bu Riza? Ya, alhamdulillah saya sangat bahagia ya, karena 2 hari yang lalu Briza setelah berulang tahun, berarti umurnya sudah bertambah lagi. Sampean umur berapa sekarang, Sarul? Saya sekarang umur 15. 15. Kalau Fatih juga 15. Umur 14. Oh, 14. Kita kayak nggak jauh beda deh kayaknya ya. Iya kayaknya. Jadi kemarin itu sudah berulang tahun umur 27 tahun. Nah, nggak jauh beda ya? Beda ya. Tapi kayaknya sampean kelahiran tahun berapa? 2000-an ya? Iya, 2000-an. Oh, berarti kita masih satu generasi loh sebenarnya. Iya. Generasi apa? Generasi Gen Z. ya. Jadi memang tahun 1997 sampai tahun 2010-an ya, kita termasuk generasi Gen Z, di mana generasi Gen Z itu adalah generasi yang kelahirannya itu sudah mengalami perkembangan teknologi. Mungkin bisa-bisa sampean dari lahir sudah punya Instagram, punya Facebook gitu ya? Nggak punya. Oh, enggak punya. Masa? Sekarang tapi punya ya, followernya banyak ya. Iya. Gitu ya. Tapi memang saya termasuk generasi Gen Z, tapi generasi awal nih ya. Jadi lebih kayak masih ada milenialnya sedikit ya. Kayak lebih kreatifannya sekarang ya generasinya ya. Iya. Oke. Apa yang mau kita bahas hari ini, Nak? Nah, itu sebagai guru Gen Z itu apa sih Bu tantangan terbesar yang dirasakan dalam era saat ini, digital saat ini? Oke, tantangan dalam pembelajaran karena perkembangan teknologi. Nah, tentunya pasti pelajar sekarang itu sudah mahir ya untuk memainkan gadgetnya ya, sudah mahir untuk bisa bersosial media. Nah, yang paling berat itu tantangannya adalah bagaimana caranya biar pelajar itu tidak bergantung kepada teknologi. Ya, sampean pernah nggak sehari nggak pegang HP? Pernah. Oh, pernah dulu. Sekarang gimana? Kalau nggak bawa HP rasanya gimana gitu kan ya? Sampah gitu, Bu. Gitu ya, hampa gitu ya. Iya, jadi tantangannya itu gimana sih biar generasi itu tidak terkecanduan dengan teknologi digital ya. Misalkan nih ya, ada tugas gitu ya kan, biasanya bisa habis praktikum kan membuat laporan praktikum. Nah, dari laporan praktikum itu saya lihat kebanyakan bahasa mereka itu seperti dari AI. Tahu AI ya? Iya. Nah, sekarang kan ada namanya AI seperti ChatGPT. Nah, ada yang baru lagi. Ada baru lagi, ada Gemini AI ya. Ada Gamma juga. Ada Gamma. Nah, itu saya lihat itu kata-katanya kayak bukan mereka banget gitu ya. Nah, terus saya tanya ke mereka, ternyata memang kebanyakan mereka itu mencari inspirasinya dari AI tersebut. Nah, itu membuat gimana sih tantangannya supaya mereka itu tidak langsung mengambil atau instan gitu ya dari AI tersebut, tapi harus diolah lagi ya. Padahal mereka tuh punya potensi yang lebih sebenarnya sih. Terus yang kedua tantangannya itu kita pembelajaran ya menggunakan teknologi, misalkan karena untuk paperless ya, menghemat kertas. Nah, biasanya kan saya memberikan file berupa PDF atau buku ya yang bisa dibaca di HP masing-masing. Nah, terkadang ketika saya minta, ayo dibuka buku PDF-nya halaman sekian. Nah, tiba-tiba kelunting. Nah, ada chat masuk ya kan. Mereka lebih tertarik dengan chat yang masuk itu, atau mungkin ada berita status yang sedang memposting status barunya. Nah, jadi tantangannya itu gimana membuat mereka lebih tertarik ke pembelajaran kita daripada ke hal-hal yang ada di gadget mereka. Gitu tantangannya. Iya. Gitu tanggapannya. Terus Bu, bagaimana Anda memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran jadi lebih menarik dan relevan untuk semua siswa?
Oke, nah tadi karena ada tantangannya biar memfokuskan pada pembelajaran, berarti gimana caranya biar pembelajarannya menarik gitu kan ya? Iya. Jadi memang sekarang itu banyak sekali platform yang menyediakan seperti permainan yang mengedukasi. Nah, jadi biar lebih menarik lagi karena untuk para generasi Gen Z ini sepertinya perasaannya itu berambisi sekali ya. Iya, sangat berambisi. Iya, kayaknya kita tuh kayak pingin mencari yang cepat dan juga yang terbaik gitu kan biasanya. Nah makanya biasanya kalau kita berikan berupa kuis melalui platform, mungkin yang paling sering itu Quizizz ya kan. Iya, paling sering kuis. Nah, tapi ada lagi sebenarnya kayak word wall. Nah mungkin sama yang pernah melihat teka-teki silang. Nah itu juga bisa dijadikan untuk pembelajaran. Jadi teka-teki menebak, misalkan ini adalah gambar alat kimia apa gitu. Kemudian juga ada sekarang itu permainan kayak seperti Gemilab. Jadi itu kayak berburu skor ya, kayak dikejar-kejar monster seperti itu. Kan anak-anak jadi tertantang ya. Loh bu, saya kok skornya rendah terus. Nah itu kan butuh konsentrasi dan kecepatan. Tapi tetap dia terintegrasikan sama mata pelajarannya. Jadi kayak membuat pelajaran menjadi lebih menarik. Tertantang kan ya kalau ada reward seperti poin atau menang apa gitu. Jadi dengan memanfaatkan adanya platform-platform tersebut sangat membantu kita tentunya untuk menambah inovasi dan semangat mereka untuk belajar. Apalagi kimia kan ya. Biasanya kalau kimia kan yang dipikirkan kayaknya rumus senyawa apa gitu ya. Tapi padahal sebenarnya seru kalau kita combine dengan permainan gitu. Jadi misalkan dalam permainannya itu ada gambar ya, silakan dipilih secara acak dan menebak gambar tersebut kita cocokkan sesuai dengan clue-nya. Misalkan kalau ada HCl, nah dia masuk asam atau basa. Nah dengan cara mengikuti gerakan yang ada di game itu gitu. Jadi lebih menariknya dengan menggunakan platform-platform seperti itu. Iya, biasanya siswa itu lebih berambisi gitu, apalagi Gen Z gitu. Iya, apalagi Gen Z ya yang mudah terbawa perasaan kayaknya ya. Iya. Oke. Kemudian, Terus Bu, bagaimana cara Anda menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung di kelas? menjaganya ya. Oke, jadi biar para pelajar itu tidak melulu ya bermain dengan gadgetnya, kita juga ada interaksi secara langsung. Jadi memang untuk menggunakan teknologi digital tidak setiap pertemuan Bu Riza ya. Jadi mungkin ada waktu gimana kita materi dulu ya. Misalkan ya dalam pembentukan kelompoknya kita menggunakan gaming. Tapi saat materi, nah di situ kita ada tanya jawab secara langsung. Nah, ada penjelasan materi secara langsung. Setelah itu mungkin kalau sudah pertemuan yang sudah membahas materi di akhir baru kita adakan kuis. Jadi memang tidak selalu melulu anak-anak disuruh menggunakan teknologi secara mandiri, tidak. Tetap harus kita awasi, tetap harus kita giring ya supaya tetap adanya interaksi langsung antara guru dengan siswa seperti itu ya kan. Kalau misalnya sampai menggunakan permainan terus ya, kayaknya yang senang muridnya ya. Nah nanti materinya ya pasti harus ada interaksi secara langsung gitu. Dan lebih seringnya biasanya itu menanyai kabarnya, apalagi kalau generasi Gen Z sekarang itu lebih suka diperhatikan ya. Iya. Misal kalau misalkan ada siswa yang mendapatkan nilai jelek, itu biasanya bisa itu kalau tidak memarahi seperti kamu kok jelek nilainya, nah ayo ditingkatkan. Nah mungkin bisa jadi malah besoknya nggak masuk biasanya, iya kan ya. Iya, biasanya gitu. Nah jadi generasi Gen Z itu karena adanya perkembangan digital itu mudah terbawa suasana ya, gampang milu kayaknya ya, Iya, apalagi gampang banyak itu ya. Nah jadi kita lebih ke mendukungnya melalui interaksi langsung tadi. Jadi menanya, ayo besok dapat 100 ya, ini kayaknya sampean merendah untuk meroket aja dulu. Nah kayaknya lebih suka dikit kan ya anak sekarang itu generasi Gen Z ya, karena tadi harus bisa kita menyeimbangkan penggunaan digital dengan interaksi secara langsung gitu. Kira-kira itu bagaimana sih Bu pengalaman yang sangat menarik yang dialami dalam mengajar dengan teknologi itu? Pengalaman yang menarik mungkin lebih ke ini ya, di luar ekspektasinya Bu Riza. Jadi pernah gitu ya, kan sekarang kalau presentasi misalkan hasil praktikum menggunakan media presentasi. Nah itu PowerPoint yang dari sekarang pelajar sekarang itu bagus-bagus, malah pembukaannya itu seperti kayak membuka
promo apa gitu ya. 3, 2, 1 gitu kan ya, gambarnya sangat kreatif sekali ya. Nah, terus juga di situ banyak sekali kayak meme-meme lucu ya, kadang diberikan pantun dan sebagainya ya. Tapi yang lucunya tuh kadang ada beberapa yang katanya itu tipu, mungkin karena tadi ya mengambil template yang sudah ada tapi lupa diedit. Nah, jadi misalkan di situ ada tulisannya dari SMA Tangerang gitu. Loh, kita berubah nama kan. Nah, itu jadinya kayak wah, ini perlu diedit kembali ya, jangan langsung mengambil dari sini. Nah, itu jadi ketahuan kan ya, berarti ya kalau template-nya ternyata ngambil. Terus ada lagi nih ya, waktu kita mencoba permainan menggunakan digital, ternyata ada temen yang nggak terima karena memang kalau permainan kadang ada untungnya ya. Terus ada yang gini, Bu itu curang, kenapa? Karena kodamnya hari ini lagi beruntung gitu kayaknya ya. Jadi kayaknya lebih malah mereka itu semangat untuk bertengkar, memperebutkan kejuaraan di permainan itu ya. Jadi ya mungkin di luar ekspektasinya gitu, berarti tertarik ya mereka kalau diberikan soal berupa gaming atau permainan gitu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, apa harapan Anda untuk pendidikan masa depan terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat? Harapannya karena adanya perkembangan teknologi ya tentu harapannya supaya generasi Gen Z ini semakin berkembang ya. Mungkin seperti Netflix yang selalu update ya, atau mungkin Viu yang drakornya selalu aktif itu ya. Nah, jadi mungkin yang dikembangkan itu adalah kreativitas, inovasinya ya, semangatnya tentunya ya. Dan juga harapannya tidak terlalu kecanduan. Nah, jadi memang adanya perkembangan teknologi sangat membantu, namun tetap terus mengembangkan potensi juga ya, tidak hanya kecanduan akhirnya kita ingin yang instan mengambil sana sini. Nah, tentu harus tetap diimbangi dengan potensi diri kita. Saya juga pasti punya potensi-potensi ya kan. Nah, jadi tidak terlalu kecanduan dengan adanya digital atau teknologi yang sekarang gitu. Misalkan ya dari sana ke sini gitu ya, kan bisa ya. Misalkan dalam satu rumah tapi WhatsApp-an. Nah, itu kan termasuk kecanduan teknologi kan, bisa maksudnya masih beberapa langkah bisa diomongkan secara langsung. Nah, seperti itu harapannya ya. Gitu. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Fariza Arizarini telah memberikan ilmu tentang Gen Z. Silakan Bu, katanya tadi mau memberikan pantun ya. Mungkin boleh ya Bu Riza memberikan sedikit pantun penutup ya. Oke, pada malam hari bintang bertaburan, setiap hari ada aja ide yang baru. Nah, kawan jangan pernah kecanduan dengan AI ya kawan, karena kita punya potensi diri yang baru. Nah, jangan pernah ya teman-teman. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.